Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriyanti Bakarango akan menjelaskan 8 keterampilan dasar mengajar. Nah, 8 keterampilan dasar mengajar, yang pertama itu ada bertanya, yang kedua memberi penguatan, yang ketiga mengadakan variasi, yang keempat menjelaskan, yang kelima itu membuka dan menutup pelajaran, yang keenam membimbing diskusi kelompok kecil, yang ketujuh mengelola kelas, dan yang kedelapan itu mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, yang pertama itu adalah keterampilan dasar bertanya. Nah, keterampilan dasar bertanya merupakan kemampuan seorang guru dalam bentuk ucapan atau pertanyaan sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan keaktifan dan respon dari peserta didik. Keterampilan ini berhubungan dengan cara memperoleh umpan balik atau feedback. Nah, yang berikutnya yaitu teknik yang benar dalam keterampilan bertanya. Nah, yang pertama yaitu kalimatnya singkat dan jelas. Yang kedua itu tujuannya jelas, tidak terlalu umum dan luas. Yang ketiga itu setiap pertanyaan hanya untuk satu masalah. Yang keempat mendorong anak untuk berpikir. Yang berikutnya jawaban yang diharapkan bukan sekedar iya atau tidak. Yang berikutnya itu bahasa dalam pertanyaan dikenal baik oleh siswa. Dan yang terakhir itu interaksi dan motivasi belajar mengajar. Nah, yang berikutnya itu pentingnya keterampilan bertanya. Yang pertama, menggali informasi, mengecek pemahaman siswa, membangkitkan respon pada para siswa, mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa, mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa, memfokuskan perhatian siswa pada suatu yang dikehendaki guru, membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa, dan yang terakhir itu menyegarkan kembali pengetahuan siswa. Yang berikutnya itu hal-hal yang harus dihindari dalam keterampilan bertanya. Yang pertama, mengulangi pertanyaan sendiri, mengulangi jawaban siswa dari peserta didik. Jawablah pertanyaan sendiri, pertanyaan yang memancing jawaban serentak, mengajukan pertanyaan ganda, dan terakhir yaitu menentukan siswa tertentu untuk menjawab. Nah, yang kedua yaitu keterampilan dasar memberi penguatan. Nah, keterampilan memberi penguatan adalah segala bentuk respon baik, verbal ataupun nonverbal yang diberikan guru terhadap tingkah laku siswa untuk memberikan umpan balik atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi dan motivasi siswa yang lain untuk berbuat hal yang sama seperti siswa yang diberikan penguatan tadi. Nah, yang kedua yaitu ada tujuan pemberian penguatan. Yang pertama yaitu meningkatkan perhatian siswa dan membangkitkan motivasi siswa. Yang kedua memudahkan siswa untuk belajar. Yang ketiga menumbuhkan rasa percaya diri pada diri siswa. Yang keempat yaitu memelihara iklim kelas yang kondusif. Nah, yang berikut ada komponen memberi penguatan, di mana komponen memberi penguatan ini ada dua, yaitu verbal dan nonverbal. Nah, verbal di sini yaitu berupa pujian dan hukuman, sedangkan nonverbal yaitu mimik dan gerakan badan, gerak mendekati, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, dan yang terakhir itu pemberian simbol atau benda atau hadiah. Yang berikutnya yaitu model memberi penguatan, di mana model memberi penguatan di sini ada 3. Yang pertama yaitu penguatan seluruh kelompok, penguatan partial, dan penguatan perorangan. Nah, yang berikut ada prinsip memberi penguatan. Yang pertama itu kehangatan dan keantusiasan, yang kedua itu kebermaknaan, yang ketiga itu menghindari penggunaan respon yang negatif, yang berikutnya itu penggunaan bervariasi, yang berikutnya itu memberi penguatan dengan segera, yang berikutnya sasaran penguatan, dan yang terakhir itu pemilihan waktu penguatan. Nah, yang berikutnya kelebihan dan kekurangan memberi penguatan. Yang pertama itu dapat meningkatkan perhatian dan motivasi siswa terhadap materi. Yang kedua dapat mendorong siswa untuk berbuat baik dan produktif. Yang berikutnya yaitu dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri siswa itu sendiri. Yang berikutnya dapat meningkatkan cara belajar siswa menjadi aktif, dan yang terakhir dapat mendorong siswa untuk meningkatkan belajarnya secara mandiri.
Nah, yang berikutnya yaitu keterampilan dasar variasi. Variasi adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan murid, sehingga dalam situasi belajar mengajar, murid senantiasa menunjukkan ketekunan, antusias, serta penuh partisipasi, menghilangkan kebosanan, meningkatkan minat dan keingintahuan siswa, melayani gaya belajar siswa yang beragam, serta meningkatkan kadar keaktifan siswa. Nah, keterampilan mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar ada 3 aspek, yaitu variasi gaya mengajar, variasi dalam menggunakan media, variasi dalam interaksi antara guru dan siswa. Nah, yang berikutnya yaitu ada tujuan keterampilan dasar mengadakan variasi. Yang pertama itu untuk menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek belajar yang relevan. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan bakat, keingintahuan, dan ingin menyelidiki siswa tentang hal-hal baru. Yang ketiga, untuk menumpuk dan membentuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai gaya belajar mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang baik. Yang terakhir yaitu guna memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima pelajaran yang baik. Nah, selanjutnya itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengadakan variasi. Yang pertama itu keterampilan mengadakan variasi serta hubungannya dengan keterampilan guru profesional lainnya, seperti penguasaan berbagai metode mengajar dan keterampilan mengajukan pertanyaan. Yang kedua yaitu penggunaan berbagai keterampilan mengajar dengan variasi perlu direncanakan sebelumnya dan sebaiknya dicantumkan dalam satuan pelajaran yang harus disusun sebagai persiapan mengajar. Nah, yang berikutnya yaitu penggunaan variasi sangat dianjurkan, tetapi harus luas dan wajar serta sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, yang berikutnya yaitu pemakaian variasi yang berlebih justru akan menimbulkan kebingungan dan mengganggu proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan reaksi siswa, baik reaksi tingkah laku ataupun reaksi perhatian siswa. Nah, yang berikutnya itu ada komponen keterampilan dasar variasi. Yang pertama ada variasi gaya mengajar. Yang pertama itu ada variasi suara, penekanan, kontak pandang, mimik dan gerakan anggota badan, perpindahan posisi guru, dan kesiapan guru. Nah, yang berikutnya itu ada variasi dalam penggunaan media pembelajaran. Yang pertama itu ada variasi yang dapat dilihat, yang kedua ada variasi media yang dapat didengar, dan variasi yang dapat diraba. Dan yang terakhir itu ada variasi pola interaksi dengan kegiatan siswa. Nah, yang berikutnya yaitu prinsip keterampilan dasar variasi. Yang pertama harus bertujuan, fleksibel, kelancaran dan berkesinambungan, kewajaran dan tidak dibuat-buat. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan yang matang. Nah, yang berikutnya yaitu ada keterampilan dasar menjelaskan. Nah, keterampilan dasar menjelaskan merupakan aspek yang sangat penting bagi guru dan pengajar lain karena sebagian besar percakapan pembelajaran yang mempunyai pengaruh besar terhadap pemahaman siswa adalah berupa penjelasan. Nah, penguasaan keterampilan menjelaskan yang didemonstrasikan guru akan memungkinkan siswa memiliki pemahaman yang mantap tentang masalah yang dijelaskan serta meningkatnya keterampilan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang berikutnya yaitu ada komponen keterampilan dasar menjelaskan. Nah, komponen yang pertama yaitu komponen merencanakan penjelasan, yaitu ada 2, isi pesan. Nah, isi pesan yang dipilih dan disusun harus dijelaskan secara sistematis dan disertai contoh-contoh. Yang kedua yaitu penerima pesan harus dipertimbangkan karakteristiknya. Yang berikutnya yaitu ada komponen menyajikan penjelasan. Yang pertama ada harus kejelasan, penggunaan mod, contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, dan yang terakhir yaitu peserta didik diberi kesempatan untuk menunjukkan pemahaman ataupun keraguan ketika penjelasan berlangsung. Nah, yang berikutnya itu ada prinsip keterampilan dasar menjelaskan. Yang pertama yaitu penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran, baik di awal, di tengah maupun di akhir pembelajaran.
tergantung kebutuhan dan kondisi. Yang kedua yaitu penjelasan harus menarik perhatian peserta didik dan sesuai dengan materi, standar, dan kompetensi dasar. Yang berikutnya yaitu penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik atau menjelaskan materi standar yang sudah direncanakan untuk membentuk kompetensi dasar dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu materi yang dijelaskan harus bermakna bagi peserta didik. Dan yang terakhir yaitu penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan peserta didik. Nah, yang berikutnya itu ada fungsi keterampilan dasar menjelaskan. Nah, di sini fungsi keterampilan dasar mengajar yaitu terbagi atas dua, yaitu untuk siswa dan untuk guru. Nah, untuk siswa di sini yang pertama untuk membimbing siswa mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip secara objektif dan bernalar. Yang kedua untuk membimbing siswa memahami dengan jelas jawaban pertanyaan yang mereka ajukan ataupun yang dikemukakan oleh guru. Yang berikutnya yaitu untuk mengetahui kesalahpahaman dalam memahami suatu materi. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi untuk guru. Yang pertama, tidak semua siswa dapat memahami dan menggali suatu teori dari buku atau sumber lainnya, maka penjelasan dari guru merupakan komponen yang penting dalam belajar. Yang kedua, membantu mempermudah siswa yang tidak memiliki atau kurangnya sumber yang tersedia yang dapat dimanfaatkan siswa dalam proses belajar. Yang ketiga yaitu menghilangkan rasa canggung guru dalam kegiatan belajar mengajar. Yang berikut yaitu penerapan keterampilan dasar mengajar. Nah, berikut hal-hal yang harus dihindari guru saat menjelaskan. Yang pertama, ketika melakukan kegiatan menjelaskan, guru hanya duduk terus-menerus. Yang berikutnya, suara guru terlalu pelan dan pandangan tidak menyapu. Yang berikut, guru terlalu bertele-tele. Yang keempat yaitu guru tidak memiliki perencanaan awal yang akan diajarkan kepada siswa. Dan yang terakhir yaitu tulisan guru di papan tulis terlalu kecil. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu keterampilan dasar membuka dan menutup pelajaran. Nah, yang pertama yaitu membuka pelajaran. Membuka pelajaran adalah seberapa jauh kemampuan guru dalam memulai interaksi belajar mengajar untuk sesuatu jam pelajaran tertentu. Menurut Soli Abimanyu, membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar berpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Nah, yang berikutnya itu ada menutup pelajaran. Nah, menutup pelajaran atau closure adalah kegiatan dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar dengan mengemukakan kembali pokok-pokok pelajaran. Nah, yang berikutnya yaitu ada tujuan membuka dan menutup pelajaran, di mana tujuan membuka pelajaran yaitu membangkitkan motivasi dan perhatian siswa, membuat anak didik memahami bentuk tugas. Yang ketiga, menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pelajaran. Dan yang terakhir yaitu menyadarkan siswa akan berhubungan antara pengalaman, bahan yang sudah dimiliki dan diketahui dengan yang akan dipelajari. Nah, yang berikutnya yaitu menutup pelajaran, di mana tujuan menutup pelajaran yang pertama itu untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, yang berikutnya yaitu menetapkan pemahaman siswa terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperoleh siswa, sekaligus sebagai umpan balik bagi guru. Nah, yang berikut ada komponen membuka dan menutup pelajaran, di mana komponen membuka pelajaran itu ada 4. Yang pertama harus menarik perhatian siswa, menumbuhkan motivasi siswa, memberi acuan, dan yang keempat yaitu membuat kaitan. Dan yang berikutnya yaitu komponen menutup pelajaran. Yang pertama itu ada meninjau kembali, mengevaluasi, dan memberi tindak lanjut. Nah, yang berikutnya yaitu prinsip membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama harus prinsip bermakna, kontinu atau berkesinambungan, fleksibel, atau penggunaan secara luas, antusias, dan penuh kehangatan. Nah, yang berikutnya yaitu keterampilan dasar membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah melaksanakan kegiatan membimbing
peserta didik agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil secara efektif dalam rangka mencapai indikator. Nah, yang berikutnya yaitu ada prinsip membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama, diskusi hendaknya berlangsung dalam iklim yang terbuka. Dan yang kedua yaitu kegiatan diskusi dapat berlangsung secara efektif jika didahului oleh perencanaan dan persiapan yang matang. Nah, yang berikutnya yaitu tujuan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama yaitu agar peserta didik dapat memberi dan menerima informasi baru maupun pengalaman dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua yaitu agar peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu melibatkan peserta didik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, yang berikutnya yaitu ada manfaat membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir. Nah, dengan diadakannya diskusi, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis dan berpikir secara kreatif. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, di mana peserta didik dapat berkomunikasi dengan baik untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Yang ketiga yaitu meningkatkan disiplin, di mana peserta didik dapat meningkatkan kedisiplinan melalui peraturan yang telah disepakati bersama dalam diskusi kelompok. Nah, yang berikutnya yaitu meningkatkan motivasi belajar. Dalam diskusi kelompok, peserta didik yang pasif akan diminta untuk menyampaikan ide-idenya, sehingga peserta didik yang lain dapat termotivasi oleh peserta didik yang sifatnya pasif tadi. Nah, yang terakhir yaitu mengembangkan sikap saling membantu. Di dalam diskusi kelompok kecil, peserta didik dapat saling membantu temannya yang kesulitan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang diberikan oleh guru. Nah, yang berikutnya itu ada komponen membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama itu memusatkan perhatian, memperjelas masalah dan memberikan urutan, menganalisis pandangan siswa, meningkatkan urutan siswa, menyebarkan kesempatan untuk berpartisipasi, dan yang terakhir itu menutup diskusi. Nah, yang berikutnya itu ada kelebihan dan kekurangan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, kelebihannya di sini yang pertama termotivasinya oleh kehadiran teman. Yang kedua, mengurangi sifat pemalu. Yang ketiga, anak akan merasa terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok. Yang keempat, meningkatkan pemahaman diri anak. Dan yang kelima, melatih siswa untuk berpikir kritis. Yang berikutnya yaitu kekurangan. Nah, kekurangan dari membimbing diskusi kelompok kecil yang pertama yaitu waktu belajar lebih panjang. Yang kedua, dapat terjadi pemborosan waktu. Yang ketiga yaitu anak yang pemalu dan pendiam menjadi kurang agresif. Dan yang terakhir yaitu dominasi siswa tertentu dalam diskusi. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan dasar mengelola kelas. Keterampilan dasar mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan ke kondisi optimal jika terjadi gangguan, baik dengan cara mendisiplinkan ataupun melakukan kegiatan remedial. Nah, yang berikutnya yaitu ada tujuan dalam mengelola kelas. Nah, yang pertama yaitu mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya serta sadar untuk mengendalikan dirinya. Yang kedua, membantu siswa mengerti akan arah tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan melihat atau merasakan teguran guru sebagai suatu peringatan dan bahkan kemarahan. Yang ketiga yaitu mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah pelajaran secara tepat dan baik. Yang berikutnya yaitu memiliki kesadaran terhadap kebutuhan siswa dan mengembangkan kompetensinya di dalam memberikan pengarahan yang jelas kepada siswa. Yang berikutnya yaitu prinsip dalam mengelola kelas. Yang pertama yaitu ada kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua yaitu ada tantangan. Yang ketiga itu bervariasi. Yang keempat itu keluasan. Dan yang kelima penekanan pada hal-hal positif. Serta yang terakhir yaitu penanaman disiplin pada diri siswa. Yang berikutnya yaitu strategi dalam mengelola kelas. Yang pertama, pengelolaan kelas secara fisik. Yang pertama itu penataan lingkungan belajar, penataan bangku dan dalam kelas, papan tulis serta kapur tulis dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu
pengelolaan kelas yaitu halaman sekolah. Dan yang berikutnya yaitu pengelolaan sosial di dalam kelas. Yang pertama, cara pengajaran guru atau pendidik. Yang kedua, cara menata tempat duduk siswa agar pembelajaran efektif dan menyenangkan. Dan yang ketiga yaitu kriteria dalam menata tempat duduk siswa agar pembelajaran efektif dan menyenangkan. Nah, yang berikutnya yaitu hal-hal yang harus dihindari saat mengelola kelas. Yang pertama, adanya campur tangan yang berlebihan. Yang berikut, kelenyapan. Yang berikutnya, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Yang keempat yaitu adanya penyimpangan, dan yang kelima yaitu bertele-tele. Nah, berikutnya yaitu keterampilan dasar mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, mengajar kelompok kecil dan perseorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik. Nah, khususnya dalam melakukan pembelajaran perseorangan perlu diperhatikan kemampuan dan kematangan berpikir peserta didik agar apa yang disampaikan bisa diserap dan diterima oleh peserta didik. Nah, yang berikutnya itu ada peran guru. Nah, yang pertama, organisator dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, sebagai sumber informasi bagi siswa. Yang ketiga yaitu pendorong siswa untuk belajar, motivator. Dan yang keempat yaitu pendiagnosaan kesulitan siswa serta pemberian bantuan sesuai kebutuhan siswa. Dan yang kelima yaitu penyediaan materi dalam kesempatan belajar bagi siswa. Dan yang terakhir yaitu guru mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti siswa. Nah, yang berikutnya yaitu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pengajaran kelompok kecil dan perseorangan itu dapat terwujud. Yang pertama, ada hubungan yang sangat sehat dan akrab antara guru, siswa, dan siswa lainnya. Yang kedua, siswa belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara, dan minat sendiri. Yang ketiga yaitu siswa mendapat bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, siswa dilibatkan dalam perencanaan belajar. Dan yang terakhir yaitu guru dapat memainkan berbagai peran. Nah, yang berikutnya yaitu pola penggunaan pengajaran kelompok kecil dan perseorangan dalam kelas. Yang pertama yaitu mulai dari kelas besar, lalu kelompok kecil, perorangan, dan kelas besar. Yang kedua itu mulai dari kelas besar ke kelompok kecil, lalu ke kelompok kecil, dan terakhir ke kelas besar. Yang berikutnya yaitu memulai dari kelas besar, perorangan, kelompok kecil, dan yang terakhir yaitu kelas besar. Yang terakhir yaitu mulai dari kelas besar, perorangan, dan berakhir dengan kelas besar. Nah, yang berikutnya itu ada prinsip dalam mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Yang pertama, guru yang terbiasa mengajar secara klasikal sebaiknya mulai belajar mengajar dengan menggunakan kelompok kecil dan kemudian perseorangan. Yang berikutnya yaitu tidak semua topik dapat diajari secara efektif dalam kelompok kecil dan perseorangan. Yang ketiga yaitu perorganisasian siswa, sumber materi, serta waktu merupakan langkah pertama yang diperhatikan guru. Yang berikutnya yaitu kegiatan pengajaran harus diakhiri dengan kulminasi. Dan yang kelima yaitu dalam pengajaran perseorangan guru perlu mengenal siswa secara pribadi. Yang berikutnya yaitu komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, yang pertama itu keterampilan mengadakan pendekatan pribadi. Yang kedua keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu keterampilan membimbing dan memberi kemudahan belajar. Dan yang keempat keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.